Kemudian hari ini kita belajar limit fungsi trigonometri menuju tahingga pada bagian yang kedua. Kali ini kita akan masuk ke bagian menggunakan sifat limit fungsi trigonometri menuju tahingga. Sebenarnya juga sifat ini akan selalu digunakan ya. Ini pertemuan kali ini akan lebih ke bagaimana kita bisa mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri menuju tahingga ini dengan lebih lebih cepat ya. Mungkin juga sifat ini karena sifat ini akan selalu muncul di soal. Ada yang akan ditunjukkan hari ini adalah kita akan memilih soal mana yang dapat kita gunakan dengan melakukan metode substitusi langsung sehingga langsung dapat jawaban ataupun dengan menggunakan pemisalan ya. Dan soal-soal hari ini diambil dari buku cetak yang ada di sekolah, di buku cetak Jelajah Matematika. Yang mungkin juga kalian ada yang sudah memiliki buku tersebut. Halaman 25. Ya. Kita langsung ke pembahasan di contoh soal. Nah, adapun tips-tips yang dapat saya berikan selain dari sifat limit fungsi trigonometri menuju tak hingga di dua sifat ini, ya. Yang pertama ingat di sifat ini limit x mendekati tak hingga sin x per x sama dengan 0 ini berbeda dengan sifat di limit x mendekati 0. Kalau di limit x mendekati 0 kan limit x mendekati 0 kalau ada bentuk sin x per x itu kan sama dengan 1 kan. Kalau di limit x mendekati tak hingga ini sin x per x itu sama dengan 0. Jadi jangan terbalik supaya tidak salah sebentar dalam pekerjaan soal. Ya. Dan kalau begitu juga berlaku hal yang sama di cos. Limit x mendekati tak hingga cos x per x juga sama dengan 0. Ya. Kalau tangan dia tidak berlaku hal demikian karena di tangan terdapat nilai tak hingga ya. Karena di tangan terdapat nilai tak hingga. Boleh ya, kalau nilai tak hingga di tangan kan itu tangan 90 derajat. Tangan 90 derajat kan dia tak hingga. Ya. Jadi bentuk demikian tidak berlaku di tak hingga, hanya di sin dan cos. Oke, kita langsung di contoh soal. Nah, tips yang dapat saya berikan seperti ini. Jika ada soal yang mana di dalam soal tersebut ada pengali x, jika x mendekati 0, mendekati tak hingga ya, maka soal-soal seperti ini kita selesaikan dengan menggunakan metode pemisalan. Tapi jika di soal tidak terdapat pengali x, maka soal tersebut bisa diselesaikan dengan melakukan metode substitusi langsung. Ya. Jadi contoh soal nomor 1, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk soal-soal seperti ini jika ada pengali x, maka kita harus melakukan metode pemisalan. Karena kalau kita melakukan metode substitusi langsung, misalkan x kita ganti tak hingga, 2 kali tak hingga tak berhingga. Kemudian sin 1 per 2x. X kita ganti dengan tak hingga menjadi 1 per tak berhingga kan. 1 per tak berhingga kan sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. Nantinya di sini akan jadi tak hingga kali 0. Itu adalah nilai tak tentu. Makanya saya sampaikan bahwa jika terdapat soal seperti ini, maka kita selesaikan dengan menggunakan metode pemisalan. Ya. Berbeda dengan soal yang nomor 2. Kalau soal nomor 2, cukup dengan melakukan metode substitusi langsung, bisa langsung menyelesaikan soal tersebut. Coba kita selesaikan soal nomor 1 dengan metode pemisalan, yang mana pemisalan ini sudah umum kita kerjakan di video sebelumnya. Ya. Pemisalan yang kita buatkan selalu Y, jika misalkan Y sama dengan 1 per X, maka
X sama dengan 1 per Y. Dan jika Y sama dengan 1 per X, dan X itu mendekati tak berhingga, maka Y akan mendekati 0. Ini kan pemisalan umum yang selalu kita pakai. Dengan menggunakan pemisalan ini, maka soal nomor 1 dapat kita tulis kembali menjadi limit X mendekati tak hingga, kita ganti dengan Y mendekati 0. Kemudian 2 kali X. X ini kita ganti dengan 1 per Y. Jadi 2 kali 1 per Y sama dengan 2 per Y. Ya. Kali sin 1 per 2 X. 1 per 2X. 1 per X di sini kan boleh diganti dengan Y. Berarti 1 per 2X ini sama dengan Y per 2. Ya. Atau boleh juga ditulis dengan 1 per 2 Y. Boleh juga kita tulis 1 per 2 kali Y. Ya. Dengan menuliskan bentuk demikian, dapat kita juga tulis menjadi limit Y mendekati 0, 2 kali sin 1 per 2 Y, 2 sin 1 per 2 Y per Y. Nah, kita ingat kembali rumus limit fungsi trigonometri untuk limit Y mendekati 0. Sin 1 per 2 Y per Y. Di sini kan berarti tinggal 1 per 2 per 1. Atau hasil akhir 2 tetap 2. Sin 1 per 2 Y per Y itu jadi tinggal koefisien Y per koefisien Y yang di bawah kan. 2 kali 1 per 2, 1. 1 per 1 sama dengan 1. Itu untuk soal nomor 1. Ini mengingatkan kita lagi pada jenis penyelesaian soal menggunakan metode pemisalan di pembelajaran sebelumnya. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini, jika tidak ada nilai X di depannya, pengalinya, maka soal seperti ini boleh diselesaikan dengan metode substitusi langsung. Maka dari itu, saya juga akan mengingatkan kepada kalian bahwa kalau kita mendapatkan soal limit menuju tak hingga fungsi trigonometri, ada baiknya memang kita lakukan hal pertama yaitu substitusi langsung. Kalau misalkan kita lupa akan tips yang saya berikan hari ini, ya, maka ada baiknya kita langsung substitusi langsung terlebih dahulu, ya. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kita substitusi langsung saja. Limit X mendekati tak hingga 3 kali sin 2 per 3X. 3 tetap 3, sin 2 per 3 kali tak berhingga. Atau 3 kali sin 2 per 3 kali tak berhingga kan tetap tak berhingga. Ya. 2 per tak berhingga sama dengan 0. Atau di sini sama dengan 3 kali sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Atau nilainya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Soal selanjutnya. Soal seperti ini, nomor 3. Bagaimana kita selesaikan? Substitusi langsung atau pemisalan? Substitusi. Substitusi langsung ya. Untuk soal seperti ini, kita substitusi langsung. Soal nomor 4. Kalau soal nomor 4, Substitusi, Nek. mengapa substitusi? Karena tidak ada pengali X di depannya, ya. Tidak ada pengali X di luar trigonometri, tanda trigonometri, ya. Jadi soal nomor 3 langsung substitusi saja. Berarti di sini jadi 5 kali tangan 1 per tak berhingga, ya. Sama dengan 5 kali tangan 1 per tak berhingga sama dengan 0. Tangan 0 sama dengan 0.
Berarti di sini sama dengan 5 kali 0 sama dengan 0. Ya. Nomor 4, substitusi langsung juga kan tadi kita sudah sebutkan. Berarti di sini boleh langsung tangan pi per 4 tambah 1 per tak berhingga. Ya. Berarti di sini jadi 1 per tak berhingga kan sama dengan 0. 0 tambah pi per 4 berarti tetap tangan pi per 4. Pi per 4. Pi per 4 itu berapa kan? Pi per 4 berapa? 1, Mir. Pi per 4 1. Pi itu kan 180 derajat. 180 derajat per 4, 45. Berarti ini sama dengan tangan 45 derajat ya. Tangan 45 derajat sama dengan 1. Itu mungkin maksudnya 1. Satu. Mungkin itu yang dimaksud 1. Boleh ya, mudah ini. Soal selanjutnya. Substitusi langsung atau pemisalan? Ya, Pemisalan. pemisalan. Karena di sini ada tanda pengali ya, di luar tanda trigonometri ini. Ada pengali X. Ya. Kita lakukan metode pemisalan. Dan pemisalan yang kita buat itu sudah paten ya. Karena selalu kita gunakan. Ya. Kita misalkan X sama dengan 1 per Y. Ya sebaliknya Y sama dengan 1 per X. Atau sebaliknya Y sama dengan 1 1 per per X. X. Dan X sama dengan 1 per Y. Dan kalau demikian, jika X mendekati tak berhingga, maka Y itu mendekati 0. Berarti dari soal tersebut bisa kita kerjakan limit Y mendekati 0, X kuadrat. X kita ganti dengan 1 per Y. Intinya semua nilai X ini kita ganti dengan Y. Ya, 1 per Y. Ubah semua variabel yang X dengan variabel yang mengandung variabel Y. X pangkat 2 berarti jadi 1 per Y pangkat 2. Kemudian kali 1 kurang cos 2 per X. 1 per X kan itu sama dengan Y. Berarti 2 per X itu sama dengan 2Y. Nah, apa yang bisa kita kerjakan di sini? Kita tulis limit Y mendekati 0. 1 per Y kuadrat itu kan sama dengan 1 kuadrat per Y kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. 1 per Y kuadrat. Y kuadrat, Y kuadrat. 1 kurang cos 2Y. Ada identitas trigonometri. Mungkin ada yang ingat ini. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 kurang berapa? 1 kurang Sin kuadrat X. 2 sin kuadrat. Betul ya? 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ini ya. Berarti di soal ini bisa kita rubah 1 kurang cos 2Y, kita rubah jadi ini. 1 kurang 2 sin kuadrat Y ya. Dalam kurung dulu, 1 kurang 2 sin kuadrat Y. Limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat. 1 kurang 1, 0. Negatif kali negatif, atau kurang kali kurang sama dengan positif. Berarti di sini jadi 2 sin kuadrat Y. Ya. Atau boleh kita tulis kembali jadi seperti ini. Limit Y mendekati 0, 1 kali 2 sin kuadrat Y, 2 sin kuadrat Y per Y kuadrat. Nah, bentuk limit Y mendekati 0, sin kuadrat Y per Y kuadrat. Berapa? 1. 1. Berarti di soal ini jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Boleh ya? Ini contoh-contoh soal yang dapat diberikan. Ya. Kalau mencari
sin limit X mendekati 0 sin X per X, ya jangan dilupakan karena memang tidak akan selalu kita temukan bentuk seperti itu. Tapi ketika kita dapat soal yang memiliki bentuk limit X mendekati tak hingga sin X per X maupun cos X per X, ingat hasilnya sama dengan 0, ya. Kemudian dari soal-soal ini juga dapat kita beri sedikit tips, ya. Selain daripada kita melakukan metode substitusi langsung atau metode pemisalan pada soal-soal ini, ada juga satu tips yang bisa saya berikan, yaitu untuk soal-soal limit X mendekati tak hingga fungsi trigonometri. Kalau kalian perhatikan di contoh-contoh soal yang diberikan, nilai yang berada di dalam trigonometri itu harus berupa atau berbentuk pecahan. Coba diperhatikan. Soal nomor 1 pecahan 1/2x. Soal nomor 2, 2/3x. Nomor 3 1/x. Di nomor 4 ada pi per 4 tambah 1/x. Di nomor 5 ada 2/x. Ya. Jadi di setiap soal-soal di limit fungsi trigonometri itu harus berbentuk pecahan untuk yang menuju tak hingga, ya. Kalau misalkan dia tidak berbentuk pecahan, ya, maka coba juga kalian langsung substitusi. Tapi biasanya hasilnya akan sama dengan 0, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pembelajaran hari ini sudah saya rekam, bisa dilihat kembali sebentar jika ada yang terlewati dari penjelasan yang diberikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak, Mir. Jika tidak ada, silakan minta tolong untuk mengaktifkan kamera kalian. Karena memang pembelajaran hari ini cukup singkat karena dapat informasi mau ada rapat. Tadi sempat mau kasih banyak latihan soal. Oke. Nggak usah pura-pura belajar kan. Oke, terima kasih banyak karena sudah bergabung di Google Meet kali ini. Nanti pembelajaran hari ini saya sertakan juga di Classroom, ya, untuk bisa kalian download. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah boleh leave dari pertemuan Google Meet ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mir. Terima kasih, Terima kasih, Ner. Ner. Terima kasih, Ner.